Kami dari kelompok 1 Manajemen Keperawatan akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu pengkajian manajemen keperawatan. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama, analisis SWOT format pengkajian manajemen keperawatan. Kategori M1, manusia atau ketenagaan. String. Yang pertama, berdasarkan jumlah responden yang telah mengisi kuesioner manajemen keperawatan berjumlah 4 responden, khususnya di salah satu rumah sakit daerah. Yang kedua, pembagian tugas sesuai dengan fungsi dan dimensi masing-masing. Weakness. Yang pertama, uraian tugas kadang tidak sesuai dengan fungsi secara teoritis. Yang kedua, in-service training tidak dilakukan secara terjadwal. Yang ketiga, continuing education seperti kegiatan pelatihan yang dilakukan secara tidak terjadwal. Yang keempat, jumlah perawat dan pasien di dalam ruangan tidak sesuai. Yang kelima, perawat merasa tidak puas akan pembagian tugas yang tidak jelas. Selanjutnya, opportunity. Yang pertama, terjalinnya kerjasama antar perawat lainnya. Yang kedua, adanya pembagian tugas yang sudah cukup jelas. Yang ketiga, aktifnya kepala bidang keperawatan dalam mengevaluasi kinerja perawat. Yang keempat, kinerja ketua tim sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya, traits. Yang pertama, saingan pelayanan rumah sakit semakin kuat. Yang kedua, semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Yang ketiga, makin pentingnya kesadaran masyarakat akan legalitas hukum kesehatan. Yang keempat, meningkatnya jumlah pasien yang dirawat di ruang perawatan dengan keterbatasan jumlah perawat. Yang kelima, tuntunan pemberian pelayanan keperawatan yang profesional kepada seorang pasien. Kemudian di M2 yaitu sarana dan prasarana. Di tracknya terdapat ruang nurse station, ruang pasien, ruang kepala ruangan, serta kamar mandi baik WC pasien maupun WC khusus perawat. Yang kedua, terdapat ruangan sentralisasi obat-obatan dan alat medis. Yang ketiga yaitu administrasi penunjang ruangan sudah lengkap. Yang kemudian di weakness, peralatan di ruangan belum lengkap. Dan yang kedua yaitu perlu adanya penambahan peralatan untuk meningkatkan pelayanan pasien. Yang ketiga yaitu minimnya jumlah peralatan sesuai rasio pasien. Kemudian di opportunity, tersedianya sarana dan prasarana untuk yang mendukung administrasi ruangan. Kemudian di tripsnya, yang pertama, persaingan pelayanan kesehatan yang semakin meningkat, adanya tuntutan tinggi dari masyarakat. Dan yang ketiga yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat akan hal kepentingan dan pelayanan yang optimal. Kategori M3 atau metode bagian strength, yaitu 1. Model praktek keperawatan profesional terdiri dari standar asuhan keperawatan yang digunakan menurut Nanda Nikno. Terdapat standar operasional prosedur yang sesuai dengan kebijakan pihak rumah sakit. Terdapat standar alat dan fasilitas di ruang perawatan rumah sakit secara spesifik yang disesuaikan dengan kebutuhan di ruangan. 2. Penerimaan pasien baru. Pengkajian dan orientasi pasien baru dapat terlaksana secara optimal ketika perawat sedang tidak memiliki tugas. Yang ketiga, handover. Adanya laporan jaga setiap 3 shift. Yang keempat, pre dan post conference. Bidang perawatan mendukung adanya kegiatan pre dan post conference. Yang kelima, ronde keperawatan. Bidang perawatan mendukung adanya kegiatan ronde keperawatan. Yang keenam, pendelegasian. Ada format baku yang ditetapkan dan digunakan di dalam ruang perawatan. Yang ketujuh, discharge planning. Adanya form discharge planning yang berisi tanggal masuk, tanggal keluar, keadaan saat pulang, lanjutan perawatan di rumah, pengaturan diet nutrisi, pemakaian alat bantu, obat-obatan, pelayanan kesehatan yang digunakan, orang yang membantu saat perawatan, dan catatan khusus perawat. Yang kedelapan, supervisi. Bidang keperawatan mendukung adanya kegiatan supervisi. Yang kesembilan, pendokumentasian terdiri dari tidak adanya form khusus untuk implementasi keperawatan. Pendokumentasian dinilai menambah beban kerja perawat.
Model dokumentasi yang digunakan menyita banyak waktu perawat dan pengisian pendokumentasian belum terlaksana secara optimal karena mendokumentasinya secara manual, yaitu catatan buku terkadang masih ada lembar yang belum didokumentasikan. Weakness. Yang pertama adalah MPKP, model praktik keperawatan profesional, yaitu standar yang ditetapkan berdasarkan kebijakan rumah sakit dapat berubah. Perubahan standar membutuhkan sosialisasi kepada tenaga kesehatan. Tidak terlaksananya komunikasi yang adekuat antara perawat dengan tim tenaga kesehatan lain. Overrun yang dilakukan tidak sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Yang kedua adalah penerimaan pasien baru. Pengkajian dengan orientasi ke pasien yang belum dilaksanakan secara optimal. Yang ketiga adalah handover. Handover tidak dilanjutkan di ruangan pasien. Pada pergantian shift sore ke shift malam jarang dilakukan handover. Yang keempat adalah pre dan post konferensi. Belum pernah dilaksanakan pre dan post konferensi sesuai dengan teori. Yang kelima adalah ronde keperawatan. Sebagian besar perawat di ruangan perawatan tidak mengerti adanya ronde keperawatan. Ronde keperawatan yang dibentuk belum terlaksana secara optimal. 6. Pendelegasian. Tidak dilakukan pendelegasian secara tertulis jika kepala ruangan meninggalkan ruangan kurang dari 1 kali 24 jam. Ketujuh, discharge planning. Discharge planning diisi ketika pasien pulang. Tidak adanya format pendokumentasian yang baku. Sarana dan prasarana tidak mendukung untuk sanitasi obat. Kedelapan, supervisi. Tidak ditetapkan jadwal supervisi. Beberapa perawat di ruangan belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang kegiatan supervisi. Kesembilan, pendokumentasian. Pendokumentasian dinilai menambah beban kerja perawat. Model dokumentasi yang digunakan menyita banyak waktu perawat. Pengisian pendokumentasian belum terlaksana secara optimal. Selanjutnya yaitu opportunity. Yang pertama, adanya keinginan bidang keperawatan dalam mengembangkan standar asuhan keperawatan yang lebih baik. Yang kedua, pengembangan SPO sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Yang ketiga, sikap perawat yang welcome terhadap pasien dan keluarga pasien. Yang keempat, perlu adanya diskusi terkait dengan manajemen keperawatan. Yang kelima, adanya pengembangan pendokumentasian yang optimal pada ruang perawatan. Yang keenam, peluang perawat untuk meningkatkan pendidikan dan mengembangkan sumber daya manusia. Yang ketujuh, perlu adanya format pendokumentasian yang baku. Dan yang terakhir, kerjasama yang baik antara perawat dan profesi lainnya. Selanjutnya yaitu tweet. Yang pertama, makin kritisnya pasien akan pelayanan kesehatan. Yang kedua, adanya tuntutan yang tinggi dari masyarakat mengenai kelengkapan sarana dan prasarana di dalam ruangan. Dan yang terakhir, adanya tuntutan yang tinggi dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan keperawatan yang profesional. Yaitu kategori yang keempat, yaitu dilihat dari strength. Yang pertama yaitu adanya anggaran untuk memenuhi kebutuhan ruangan. Yang kedua yaitu menjangkau semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Selanjutnya yaitu pada weakness, yaitu yang pertama, sistem keuangan rumah sakit bersentral dan menjadikan alokasi pendanaan yang dibutuhkan di ruangan terrealisasi dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua yaitu kebutuhan ruangan yang diajukan dipenuhi dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya yang ketiga yaitu sebagian besar kebutuhan ruangan belum terpenuhi. Pada bagian opportunity yaitu yang pertama, adanya program pemerintah yaitu ASKES dan BPJS. Yang kedua yaitu klien dan keluarga mendapatkan kesempatan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan prosedur jaminan kesehatan. Selanjutnya pada bagian threat yaitu persaingan pelayanan rumah sakit semakin kuat. Yang kedua yaitu semakin tingginya kritis masyarakat akan keuangan. Berikutnya M5. Pada bagian stretch, yang pertama, perawat mampu memperkenalkan diri atau informat konsen kepada pasien. Yang kedua, dalam melayani pasien, perawat mampu bersikap cure and care. Yang ketiga, pada saat melakukan tindakan keperawatan, perawat mampu memberikan penjelasan serta melakukan tindakan dengan terampil dan percaya diri
dalam melakukan suatu tindakan keperawatan pada pasien. Yang keempat, terdapatnya pendokumentasian terhadap kasus seperti risiko jatuh. Selanjutnya M5 bagian witness. Yang pertama, di rumah sakit ini perawat terkadang tidak menjelaskan peraturan atau tata tertib rumah sakit kepada pasien yang baru datang. Dan yang kedua, setelah melakukan tindakan keperawatan, terkadang perawat tidak selalu menilai kembali kondisi pasien tersebut. Kemudian M5 bagian opportunity. Yang pertama, memberikan kesempatan untuk pengembangan pelayanan mutu kesehatan. Yang kedua, menambah cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Yang terakhir, M5 bagian triage. Yang pertama, persaingan pelayanan rumah sakit yang semakin kuat. Yang kedua, adanya tuntunan tinggi dari masyarakat perihal kelengkapan sarana dan prasarana. Identifikasi masalah. Berdasarkan data responden di ruang salah satu RSUD terdapat beberapa masalah. Yang pertama, jumlah perawat dan pasien tidak sesuai atau dapat dikatakan kurangnya jumlah perawat di ruangan. Yang kedua, perawat tidak puas terhadap pembagian tugas yang tidak jelas. Yang ketiga, peralatan di ruangan belum lengkap. Yang keempat, tidak terlaksananya komunikasi yang adekuat antar perawat dan tim kesehatan yang lain. Yang kelima, overrun yang dilakukan tidak sesuai dengan jam yang ditentukan. Yang keenam, ronde keperawatan telah dibentuk namun belum optimal. Sebagian besar perawat kurang memahami keberadaan ronde tersebut. Yang ketujuh, sarana dan prasarana tidak mendukung untuk sentralisasi obat. Yang kedelapan, perawat terkadang tidak menjelaskan peraturan kepada pasien yang baru datang. Yang kesembilan, setelah melakukan tindakan, perawat tidak menilai kembali kondisi pasien atau perawat tidak melakukan evaluasi kepada pasien. Selanjutnya yaitu penentuan prioritas masalah. Yang pertama yaitu komunikasi yang tidak adekuat antar profesi, kurangnya penerapan evaluasi karena perawat yang sudah melakukan tindakan tidak menanyakan kembali apa yang dirasakan oleh pasien. Perawat juga tidak menjelaskan tata tertib kepada pasien yang baru datang. Jumlah skornya 46 dengan prioritas masalah yang pertama. Yang kedua yaitu operan yang dilakukan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan jumlah skor yaitu 45, urutan prioritas masalah yang kedua. Yang ketiga yaitu perawat yang tidak puas akan pemberian tugas serta jumlah perawat dan pasien yang tidak sesuai, jumlah skornya 43, urutan prioritas masalah yang ketiga. Kurangnya peralatan sarana dan prasarana dan sentralisasi obat, jumlah skor yaitu 36 dengan urutan prioritas masalah yang keempat. Perencanaan atau rencana strategis. Kegiatan yang pertama yaitu aplikasi pelaksanaan MAKP yang mencakup 1. Operan atau serah terima, 2. Ronde keperawatan, 3. Evaluasi tindakan. Kemudian tujuannya agar alur pemberian asuhan keperawatan di ruangan lebih terarah dan tepat waktu. Kemudian waktu pelaksanaan tanggal 22 Mei 2020. Adapun outputnya yang pertama, agar operan serah terima berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, evaluasi tindakan dapat dilakukan dengan lebih efektif. Yang ketiga, ronde keperawatan lebih efektif. Penanggung jawab semua tim. Kemudian yang kedua, pengadaan tata tertib dalam ruangan. Tujuannya yaitu untuk memberikan pedoman kepada tenaga medis di ruangan agar tidak keluar dari peraturan yang ada dalam ruangan. Kemudian waktunya tanggal 22 Mei 2020. Outputnya yaitu tenaga medis dapat mengerti dan paham akan tata tertib yang berlaku di dalam ruangan. PJ-nya atau penanggung jawabnya semua tim. Kemudian yang ketiga, pengadaan sentralisasi obat bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih maksimal di ruangan dan membantu mempermudah kinerja tenaga medis dalam pemberian asuhan. Pada tanggal 22 Mei 2020, kemudian outputnya yang pertama, tenaga medis mampu memberikan pelayanan yang lebih baik. Yang kedua, mempercepat penanganan dan pemberian asuhan kepada pasien, kemudian penanggung jawab semua tim. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok 1 mengenai pengkajian manajemen keperawatan di rumah sakit.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.